Shalom teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Perkenalkan nama saya Niko Aris 8 dengan NIM 24030408. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi web scraping. Di era digital saat ini, data di internet jumlahnya sangat besar dan terus bertambah setiap hari. Banyak informasi seperti berita, harga produk, data pasar, hingga tren media yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk analisis maupun pengembangan sistem. Nah, salah satu teknik untuk mengambil data tersebut secara otomatis adalah dengan menggunakan web scraping. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dari pengertian web scraping, manfaatnya, cara kerjanya, hingga implementasi menggunakan bahasa pemrograman Python. Apa itu web scraping? Web scraping merupakan teknik untuk mengambil data dari sebuah website secara otomatis menggunakan program. Kalau biasanya kita membuka website lalu menyalin data tersebut satu persatu secara manual, web scraping memungkinkan proses itu dilakukan oleh program dengan jauh lebih cepat dan efisien. Data yang diambil bisa berupa teks, gambar, harga produk, berita, statistik, dan banyak jenis data lainnya. Teknik ini banyak digunakan dalam bidang data analisis, business intelligence, machine learning, riset pasar, hingga monitoring informasi secara real-time. Selanjutnya, manfaat web scraping. Web scraping memiliki banyak manfaat dalam dunia teknologi dan bisnis. Manfaat yang pertama adalah memberikan efisiensi dan dalam pengolahan data. Karena data bisa diambil secara otomatis, pekerjaan yang sebelumnya memerlukan waktu berjam-jam bisa selesai dalam hitungan menit. Manfaat yang kedua yaitu memperoleh informasi yang akurat dan terupdate. Program scraping dapat dijalankan dengan secara berkala sehingga data selalu diperbarui sesuai kondisi terbaru di website. Manfaat yang ketiga adalah monitoring harga pasar. Contohnya pada e-commerce, perusahaan bisa memantau perubahan harga kompetitor secara otomatis. Dan manfaat yang terakhir yaitu analisa pasar. Data hasil scraping dapat digunakan untuk melihat tren, perilaku pengguna, atau perkembangan suatu topik tertentu. Selanjutnya, cara kerja web scraping. Secara umum, web scraping bekerja melalui beberapa tahapan. Tahap yang pertama adalah mengidentifikasi URL target. Program harus mengetahui website mana yang ingin diambil datanya. Kemudian tahap yang kedua adalah mengambil keseluruhan halaman HTML. Program akan mengirim request ke server website dan menerima source code HTML dari halaman tersebut. Tahap yang ketiga yaitu menganalisis atau parsing data. HTML yang diperoleh akan dibaca strukturnya untuk mencari elemen-elemen tertentu. Dan tahap keempat adalah ekstraksi data spesifik. Di tahap ini, program mulai mengambil data penting seperti judul berita, tanggal, dan link menuju berita tersebut. Tahap yang terakhir yaitu menyimpan data. Data hasil scraping bisa disimpan dalam format CSV, Excel, database, atau JSON agar bisa digunakan kembali. Implementasi. Sini saya akan mengimplementasikan web scraping menggunakan bahasa pemrograman Python. Python saya pilih karena sintaksnya sederhana, mudah dipahami, dan memiliki banyak library pendukung untuk scraping. Beberapa library yang umum digunakan adalah Request, ini untuk mengambil halaman website, Beautiful Shop untuk membaca struktur HTML, dan Pandas untuk mengolah data hasil scraping. Python juga sangat populer dalam berbagai data science dan automation, sehingga cocok digunakan untuk web scraping. Nah, ini adalah kode program web scraping berita terpopuler. Pada program ini, data yang diambil terdiri dari judul berita, tanggal berita, dan link menuju berita. Judul berita digunakan sebagai informasi utama dari artikel, dan tanggal berita berguna untuk mengetahui kapan berita tersebut dipublikasikan. Sedangkan link menuju berita memudahkan untuk melakukan penjelajahan ke website tersebut. Data-data ini nantinya dapat dianalisis lebih lanjut sesuai kebutuhan pengguna. Nah, di sini saya menggunakan user agent. Pada bagian ini berfungsi supaya request dari program dianggap seperti request dari browser biasa, misalnya Google Chrome ataupun Microsoft Edge,
Tanpa user agent, beberapa website dapat mendeteksi request sebagai bot atau aktivitas mencurigakan, sehingga request bisa ditolak. Jadi fungsi utama dari user agent ini adalah membantu program agar dapat mengakses halaman website dengan lebih stabil dan aman. Kemudian ada parser HTML parser. Pada bagian ini berfungsi untuk membaca dan memahami struktur HTML dari website. Dengan parser ini, program dapat mencari elemen tertentu seperti judul, artikel, tanggal, paragraf, ataupun link. Beautiful Shop bekerja dengan membaca tag HTML seperti div, H1, P, dan kelas tertentu, sehingga data yang diinginkan bisa ditemukan dengan lebih mudah. Kemudian ada data frame. Setelah data berhasil diambil, data tersebut disimpan ke dalam bentuk data frame menggunakan library Pandas. Data frame adalah struktur data berbentuk tabel yang mirip seperti Excel. Keuntungannya menggunakan data frame ini adalah datanya lebih rapi, mudah difilter, mudah dianalisis, dan mudah disimpan ke berbagai format file. Nah, ini adalah proses menyimpan hasil scraping. Bisa kita lihat di slide. Pada bagian ini, program mulai menjalankan proses scraping secara keseluruhan ya. Program pertama-tama mengirim request ke website target menggunakan library request. Setelah halaman berhasil diakses, Beautiful Shop digunakan untuk membaca struktur HTML website tersebut. Dan program kemudian mencari elemen-elemen berita berdasarkan tag atau kelas HTML tertentu. Setelah data ditemukan, program mengambil informasi yang dibutuhkan seperti judul, tanggal, dan link menuju berita tersebut. Setelah data kemudian dimasukkan ke dalam list, lalu diubah menjadi data frame menggunakan Pandas. Terakhir, hasil scraping disimpan ke file CSV agar dapat dibuka kembali menggunakan Excel atau aplikasi pengolahan data lainnya. Bisa kita lihat di sini untuk hasil dari tampilan Excel-nya. Di sini ada nomornya, dan judul beritanya, tanggal penulisan, dan link menuju berita tersebut. Nah, sebagai kesimpulan, web scraping merupakan teknik otomatisasi pengambilan data dari website yang sangat berguna dalam berbagai bidang. Dalam implementasi kita kali yang telah saya jelaskan, kita mengetahui cara mengakses website menggunakan request, membaca HTML menggunakan Beautiful Shop, mengambil data berita, mengelola data menggunakan Pandas, lalu menyimpan hasil scraping ke file CSV. Dengan web scraping, proses pengumpulan data dapat menjadi lebih cepat, efisien, dan scalable dibandingkan jika kita lakukan secara manual. Sekian presentasi dari saya mengenai web scraping. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak Ibu dosen.